Oke, kita mulai. Selamat datang teman-teman di Filsafat Ilmu. Hari ini adalah pertemuan ke berapa? Tiga. Ya. Jadi satu hari kita 2 pertemuan. Jadi hari ini pertemuan ketiga dan keempat. Ya. Jadi minggu kemarin atau tepatnya 2 minggu lalu kita belajar induktivisme dan deduktivisme. Kita mau rekap dikit ya teman-teman ya sebelum kita masuk ke hari ini. Apa tema kita? Ada di silabus. Ada di silabus. Tema kita untuk pelajaran hari ini apa? Temanya? Tema hari ini adalah paradigm theory, alias teori paradigma. Ya. Jadi saya mau rekap sedikit teman-teman. Kemarin kita belajar induktivisme dan deduktivisme. Ada yang ingat nggak? Induktivisme itu penalaran pengambilan kesimpulan dari mana ke mana? Dari mana ke mana? Dari umum ke khusus. Yakin? Umum ke khusus? Atau kebalikannya? Ayo lo. Kalau induktivisme itu dari khusus ke umum. Ya, khusus itu maksudnya apa? Hal-hal yang spesifik ya. Beberapa observasi ya. Ingat saja kalau induktivisme seperti contoh kemarin Yoris misalnya ngelihat angsa 1 warnanya putih, angsa 2, angsa 3, angsa 4 itu kan khusus kan? Angsa 1 kan spesifik. Ya, itu satu kasus, 2 kasus, 3 kasus, 4 kasus, akhirnya Yoris pukul rata, dia bikin kesimpulan. Apa kesimpulannya? Semua angsa warnanya putih. Ya misalnya saya kasih anekdot, pertemuan terakhir, ya ada perempuan bilang laki-laki 1 buaya, laki-laki 2 buaya, laki-laki 3 buaya, sampai laki-laki 10 buaya. Itu kan khusus ya. Dari yang khusus, dari yang spesifik, akhirnya dia pukul rata, dia bilang apa? Semua laki-laki buaya. Nah itu apa? Induktivisme. Ya jadi dari spesifik ke umum. Ya kalau umum itu udah pukul rata ya, udah jadi teori, udah jadi model, udah jadi rumus, udah jadi hipotesa, udah jadi hukum. Ya hukum misalnya hukum gravitasi. Ya Newton menemukan hukum gravitasi itu, dia lihat beberapa kasus khusus, spidol jatuh, apel jatuh, aqua jatuh, itu kan khusus, akhirnya dia pukul rata, dia buat suatu hukum. Ya, itu adalah induktivisme. Kalau deduktivisme kebalikannya. Dari yang umum ke khusus. Ya, mana yang lebih keren? Induktivisme atau deduktivisme? Teman-teman lebih menganut yang mana? Mana yang lebih, saya kayaknya lebih cocok sama yang ini deh. Mana yang lebih cocok? Kalau deduktivisme dari pukul rata dulu dia. Ya, dia umum dulu, dia pukul rata dulu, baru dia terapin ke yang khusus. Ya, contohnya misalnya semua manusia itu akan mati, alias semua manusia akan itu fana. Betul nggak? Semua manusia itu fana itu adalah itu umum atau khusus tuh? Semua manusia itu fana. Oh, itu umum atau khusus? Umum. Ya, dia udah pukul rata, umum. Nah, kalau semua manusia itu fana, ya, lalu ada premis berikutnya atau pernyataan berikutnya, Rudolf adalah manusia. Rudolf kan manusia. Nah, berarti Rudolf adalah fana. Iya dong, ya. Rudolf adalah manusia, berarti Rudolf adalah fana. Ya, jadi Immanuel adalah manusia, berarti Immanuel fana. Ya, Raymond adalah manusia. Ya, berarti dia fana. Itu udah dipukul rata. Ya, jadi ingat baik dua logika ini, ingat baik dua proses penalaran ini. Ya, kita cuma punya 2 itu aja, induktivisme dan deduktivisme, dan tinggal dibalik-balik aja. Gampang kan? Oke, induktivisme dari khusus ke umum. Deduktivisme dari umum ke khusus. Ya, cuma kita rekap ya, kita simpulkan yang kemarin, kita induktivisme ini punya masalah. Ya, masalah yang pertamanya itu yang fatal adalah dia mengasumsikan regularitas, mengasumsikan bahwa masa kini dan
akan diulang ke masa depan. Ya, masa depan akan selalu seperti masa kini. Ya, misalnya induktivisme contohnya adalah kesimpulan ketika seseorang mengamati misalnya matahari terbit kemarin, 2 hari yang lalu terbit, 3 hari yang terbit, dia asumsikan matahari besok akan terbit. Ya, jadi kenapa matahari besok akan terbit? Ya karena kemarin-kemarin juga terbit. Itu disebut sebagai logika yang sirkular. Ya, apa yang kau prediksi, kau sudah asumsikan dalam pernyataanmu. Ya, kau sudah asumsikan apa yang kau mau prediksi. Engkau kan mau prediksi bahwa matahari akan terbit. Itu prediksinya. Ya, tetapi dalam melakukan prediksi tersebut sudah ada asumsi mengenai regularitas tersebut. Ya, mengasumsikan bahwa masa depan akan mengulang masa lalu. Ya, circular logic, muter-muter di situ aja. Ya, misalnya kenapa ada aqua di sini? Ya karena ada aqua. Itu kan muter tuh. Ya, jadi nggak ada dasar logikanya yang kokoh. Itu adalah kritik terhadap penalaran induktivisme yang disampaikan oleh seorang filsuf terkenal David Hume. Ya dia yang memaparkan the problem with inductivism. Ya, bahwa ada masalah dalam pola pikir induktivisme. Induktivisme juga membanggakan bahwa penalarannya itu bebas dari teori. Ya, bahwa observasi itu sesuatu yang sangat objektif dan nggak ada teori yang terlibat di dalam observasi. Ya, dari observasi 1, observasi 2, observasi 3, data 1, data 2, data 3, ya maka ditarik kesimpulan, ditarik hipotesa, teori, ya, dan suatu hukum. Dan induktivisme mengklaim bahwa observasi itu nggak ada teori. Nah, datanglah jagoannya deduktivisme, Karl Popper. Ya, Karl Popper ini orang Yahudi, ya, seorang filsuf Yahudi asal saya lupa asal mana, tapi dia pindah ke Inggris, kalau nggak salah Austria atau mana gitu. Dia lari dari Nazi, ya, lalu dia akhirnya berbasis di Inggris, di London. Jadi deduktivisme ini ngetrennya baru tahun 1930. Jadi induktivisme berkuasa selama ratusan tahun. Ya, bahkan ilmu pengetahuan alam itu disebut sebagai inductive science, yaitu ilmu induktif. Tapi deduktivisme kan mengkritik induktivisme, mengatakan nggak ada itu yang namanya observasi yang bebas teori. Ya, teori akan masuk dalam semua ranah, dalam semua tingkat observasi. Ya, apapun observasi yang kau buat, kau sudah ada teori di dalamnya. Semua pernyataan yang kau buat, ya misalnya katakanlah induktivisme berkata misalnya dia observasi mawar 1 merah, mawar 2 merah, mawar 3 merah, mawar 4 merah, dan mereka mengklaim itu bebas teori kan? Nggak ada teori. Akhirnya disimpulkan apa? Semua mawar merah. Ya, dia mengklaim mawar 1 merah, mawar 2 merah itu observasi, itu bukan teori, nggak ada teori di dalamnya. Semua orang bakal setuju, nggak ada orang yang akan menyangkal, ya, dan menyanggah. Kita nggak perlu berdebat dari observasi itu karena bebas teori. Tapi deduktivisme akan berkata nggak juga, ya. Ketika kau ngomong mawar, konsep mawar itu sendiri juga udah ada teorinya. Ya, engkau punya teori mengenai apa itu mawar dan apa yang bukan mawar. Ya, jadi deduktivisme tapi juga punya masalah. Ya, dia masalahnya dia terlalu apa? Kritis. Ya, karena deduktivisme mengatakan nggak seperti induktivisme. Karena induktivisme bilang, ya lu observasi 1, 2, 3, 4, lakukan beberapa observasi, lalu silahkan buat hipotesa, pernyataan umum. Tapi ada syaratnya, nggak boleh sembarangan. Ada berapa syarat? 3 syarat, ya. 3 syarat dari induktivisme, C1 sampai C3. Condition 1, condition 2, condition 3. Syaratnya apa aja? Ya,
harus observasinya cukup banyak, dan yang kedua bervariasi, dan syarat ketiganya adalah jangan sampai ada kontra antara observasi dan hipotesa yang kau buat, pernyataan umum yang kau buat. Tapi deduktivisme bilang, ribet itu. Deduktivisme bilang apa? Bebas buat hipotesa apa aja, terserah. Lu mau buat pernyataan umum apa aja, mau tembak suka-suka, silakan. Tapi hipotesa tersebut harus bisa dipersalahkan. Itu saja. Ya, deduktivisme ya mengklaim lebih kreatif lah. Ya, dia lu bebas kok buat hipotesa, silakan buat hipotesa apapun, tapi harus bisa hipotesa itu dibenturkan dengan data, ya, dengan tes yang empiris. Ya, makanya tadi Ibu Monik bilang demarkasi. Ya, demarkasi itu muncul dalam filsafat ilmu deduktivisme, ya, bahwa yang namanya ilmu pengetahuan harus bisa dipersalahkan. Kalau tidak bisa dipersalahkan, namanya apa tadi? Itu bukan ilmu pengetahuan. Contohnya apa? Bukan ilmu pengetahuan. Contohnya apa tadi? Contohnya metafisika, ya. Contohnya ya, kalau bagi ilmuwan Karl Popper mengatakan agama, ya, agama itu nggak bisa dipersalahkan, nggak bisa dicari data-data yang bertentangan dengannya, misalnya. Ya, contohnya misalnya pernyataan hidup ini indah, bro. Ya, itu kan general kan, itu pernyataan umum. Hidup ini indah, ya, itu bisa nggak dipersalahkan? Ada nggak data empiris yang bisa bilang ini salah? Ya, itu kan sangat subjektif, ya, sangat suka-suka misalnya. Jadi deduktivisme punya masalah, dia terlalu kritis karena dia berkata bahwa ilmu adalah ilmu yang harus bisa dipersalahkan. Jadi dia memiliki satu doktrin yang mengatakan bahwa ilmu harus adalah tes yang tiada henti. Ya, kalau tesnya terus-menerus, kapan kita bisa aplikasikan, ya, hipotesa tersebut? Karena kita butuh hipotesa, kita butuh pernyataan umum. Pernyataan umum kita butuh buat apa aja? Ada 3. Buat apa aja kita butuh pernyataan umum dan hipotesa? Kita butuh untuk prediksi, betul? Yang kedua, penjelasan, explanation. Dan yang ketiga adalah teknologi, yang application to technology. Nah, induktivisme dan deduktivisme itu termasuk dalam filsafat ilmu yang normatif. Normatif apa maksudnya? Normatif apa maksudnya? Hah? Ada aturan, ya, betul, ya. Jadi normatif itu maksudnya, ya, seperti yang tadi Bu Monik bilang, ya, itu seperti ada aturan yang baku yang tertentu yang harus diikuti. Ya, ilmu pengetahuan adalah seperti itu. Ya, ilmu pengetahuan adalah seperti induktivisme katakan, dimulai dari observasi, silakan buat hipotesa, tapi jangan sembarangan buat hipotesanya. Buat hipotesanya ada syarat-syaratnya, 1-3. Dan deduktivisme bilang, engkau bebas buat hipotesa apapun, kau bebas buat pernyataan umum apapun, asal bisa dipersalahkan, asal bisa dibuktikan salah. Ya, itu kenapa teman-teman nanti kan buat tesis. Sudah pernah buat skripsi kan, harusnya, ya? Buat skripsi, ada hipotesanya nggak? Ada dong. Ya. Ya kan? Selalu ada hipotesanya. Dan H0 itu selalu mengasumsikan salah, betul nggak? Betul nggak? Kan ada H0, ada H1 kan? Hipotesa 0, ada hipotesa 1, betul nggak? Nah, H0 selalu, nah itu doktrin itu nih, deduktivisme itu. Itu doktrinnya Karl Popper itu. Yang sampai sekarang kita masih ikutin di tesis kita dan di skripsi kita. Karena H0 selalu berkata bahwa hipotesanya
Belum harus kita asumsi dulu ini salah, kita cari salahnya dulu, betul nggak? Jadi itulah doktrin deduktivisme, ya. Jadi ilmu adalah ilmu karena dia bisa dibuktikan salah, dan selama tidak bisa dibuktikan salah, kita terima dia dan bisa diaplikasikan kepada teknologi dan kita terima hipotesa tersebut. Ya, misalnya semua benda akan jatuh, ya, kita terima karena belum ada yang ke atas aja, ya. Tapi kalau udah ada ke atas, ya udah kita tolak hipotesa tersebut. Nah, itulah filsafat ilmu yang normatif, teman-teman, ya, yang adalah induktivisme dan deduktivisme. Sekarang kita akan masuk kepada teori paradigma, ya, paradigm theory. Jadi paradigm theory ini bukan filsafat ilmu atau bukan filsafat ilmu yang memandang ilmu sebagai sesuatu yang normatif. Tapi ia mengklaim, teori ini mengklaim bahwa ia bersifat deskriptif. Artinya deskriptif adalah sesuai fakta. Ya, gue nggak mau idealis, ya, gue nggak mau mengkotak-kotakan ilmu dalam satu aturan, ya, bahwa aturannya induktivisme, deduktivisme. Tapi ya, gue mau coba kira-kira di pikiran Thomas Kuhn seperti itulah, ya. Gue mau coba bahwa ilmu itu harus sesuai fakta, sesuai dengan sejarah. Sejarahnya adalah begini, ya. Jadi ilmu di sini, contoh ilmu apa aja sih? Ilmu apa? Contohnya ilmu yang kita bicarakan di sini apa aja? Contohnya ilmu. Matematika ilmu, terus apa lagi? Fisika, kimia, terus teologi ilmu nggak? Ilmu juga dong, ya kan? Termasuk dalam kategori besar humanity. Ya, jadi teman-teman belajar teologi ini belajar ilmu juga, ya. Terus apa lagi? Contoh, masa ayo, ibu apa? Arsitektur kan? Arsitektur kan ilmu juga, atau engineering, ya. Terus apa lagi? Nah, ya, ekonomi, ya, sosiologi, apapun yang ada loginya itu ilmu itu kan. Nah, ilmu itu menurut deduktivisme harus bisa dibuktikan salah. Oh, silakan, nggak apa-apa. Ya, ilmu harus bisa dibuktikan salah. Nah, nggak apa-apa, langsung masuk aja, nggak apa-apa. Jadi induktivisme dan deduktivisme adalah filsafat ilmu bersifat apa? Normatif, ya. Tapi paradigm teori ini populer banget loh. Paradigm teori ini ngetrend banget, ya. Ini dikeluarkan tahun 1962 bukunya, ya, oleh Thomas Kuhn. Ya, Thomas Kuhn ini orang Yahudi. Dan paradigm theory starts with a comparison of the normative, ya, jadi dia bandingkan antara normatif yang adalah induktivisme dan deduktivisme dibandingkan dengan sejarah ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, sejarah ekonomi kayak gimana sih, sejarah sosiologi kayak gimana sih, fisika kayak gimana sih, bener nggak sih? Bener nggak ilmuwan itu mikirnya induktif, bahwa mereka mikir observasi, lalu dia buat kesimpulan umum. Atau benar nggak sih ilmuwan itu deduktif? Dia buat teori dulu, pukul rata dulu, buat hipotesa dulu, lalu dia akan tes teorinya tersebut, dan teori tersebut harus bisa dibuktikan salah, betul atau enggak sih? Ya, jadi paradigm teori mau berusaha lebih objektif, mau ngelihat ilmu bukan dari kacamata normatif, tapi dari kacamata apa? Bukan dari kacamata normatif, tapi apa? Deskriptif. Ya, deskriptif itu maksudnya sesuai data, ya, sesuai sejarah, ya. Makanya dia mau lihat benar atau tidak yang namanya klaim dari normatif ini. In many cases, scientists do not behave in a way that normative positions claim. Nah, lihat poin yang kedua, rupanya Thomas Kuhn ini mengklaim, mitos doang tuh induktif, ya. Induktivisme, deduktivisme, dari observasi ke umum, dari umum ke khusus. Nah, begitu deh, kayaknya nggak sekaku itu lah, ya. Kayaknya nggak ikutin aturan baku itu. Nah, ini yang kita mau lihat, ya, apa sih yang dikatakan oleh
paradigm teori Thomas Kuhn ini, karena dia mengklaim bahwa ilmu tidak sekaku itu. Ya, nanti PowerPoint-nya saya bagikan. Ya, saya bagikan nanti. Thus we have a discrepancy, ada gap nih, ada kesenjangan, ada discrepancy between norms, antara norma dan fakta. Ya, karena norm tadi seperti Ibu Monik bilang, aturan, norma, normatif ya. How science should be done. Ilmu pengetahuan harus kayak gini, harus kayak gini. Induktif bilang ilmu pengetahuan harus kayak gini, harus kayak gimana? Induktif bilang. Induktif bilang ilmu pengetahuan ya harus begini, harus mulai dari observasi, nanti buat hipotesa. Tapi proses buat hipotesa itu jangan sembarangan. Ada C1 sampai C3, condition 1, condition 2, condition 3 ya. Deduktivisme bilang sains adalah harus seperti ini. Seperti apa? Deduktivisme bilang ilmu pengetahuan adalah ketika ilmuwan bebas buat hipotesa. Dia buat teori apapun, mau mikirin apapun, mau mimpi apapun, ya, atau dapat ilham apapun, dapatnya dari mana, bodo amat, ya. Yang penting dia bisa tes bahwa ini benar atau salah. Kalau salah, ya ditolak, jangan diterima. Kalau benar, gimana? Kalau benar, diterima. Tapi deduktivisme kelemahannya kan tadi terlalu kritis. Kayaknya nggak ada nerimanya dia. Dia tes terus sampai buktikan salah. Tapi teori paradigma ya mengklaim dia mau sesuai fakta. Ya, gimana sih ilmuwan tuh benerannya tuh kayak gimana sih dalam sejarah? Bener nggak sih mereka mengikuti induktivisme? Bener nggak sih mereka mengikuti deduktivisme? Nah, itu yang akan kita lihat dalam teori paradigma alias paradigm theory. Nah, ini mukanya Thomas Kuhn, teman-teman. Ya, dan bukunya berjudul, saya ada bukunya, saya ada PDF-nya, nanti saya kasih. Saya ada PDF-nya, The Structure of Scientific Revolution, struktur revolusi ilmu pengetahuan, struktur revolusi science. Ya, lagi-lagi kalau kita mikir science, ya pikir apa? Kalau ingat science, ingat semua ilmu pengetahuan ya. Matematika, terus apa lagi? Fisika, kimia, tadi apa? Ekonomi, ya, geologi, sosiologi, akuntansi, administrasi, ya, dan segala ilmu lainnya. Kalau nggak salah, ilmu tuh cabang ilmu dasar itu ada 600 loh, banyak loh itu ilmu loh, 600 ya. Itu yang nggak termasuk aplikasi riset. Ya, kalau ada risetnya lagi, kayak fisika terbagi-bagi, ada fisika atom, ya kan, ada electrodynamics misalnya, cabang ilmu tuh banyak sekali, ya. Jadi Thomas Kuhn dalam bukunya, esainya yang terkenal ini, The Structure of Scientific Revolution, ini heboh, tahun 62 tuh heboh, ya, seperti Karl Popper mengubah doktrin para ilmuwan yang melihat bahwa ilmu pengetahuan harus induktivisme. Karl Popper buat jadi deduktivisme. Yang sampai sekarang kita masih ikuti sebenarnya. Kalau tesis kita kan H0-nya asumsi salah, betul nggak? Kita asumsi dulu bahwa hipotesisnya kita harus pokoknya salah dulu, ya, gitu kan? Itu doktrinnya Karl Popper. Nah, muncul doktrin baru, yaitu tahun 62. Thomas Kuhn, Karl Popper orang Yahudi. Nah, Thomas Kuhn juga orang Yahudi, ya. Kita lihat beberapa pemikir yang paling brilian dalam sejarah ini, ya, dalam membentuk doktrin filsafat ilmu, ya. Salah satunya, mungkin salah satu yang paling modern, yang paling terakhir ini adalah Thomas Kuhn, yang teorinya ini sangat revolusioner, ya, dan sangat populer. Bukunya ini bestseller. Karena buku-buku ilmu pengetahuan kan biasanya nggak laku-laku banget ya. Textbook siapa yang mau baca juga kan. Orang mau belinya kan Harry Potter gitu kan. Harry Potter, terus apa lagi yang paling laku? Lord of the Ring gitu kan. Paling laku tuh kayaknya yang paling bestseller sepanjang masa, selain Alkitab ya. Alkitab nomor 1 loh. Bestseller sepanjang masa masih Alkitab dipegang.
ya setelah kitab itu kalau nggak salah Harry Potter ya, Harry Potter. Cuma Thomas Kuhn bukunya lumayan, kalau nggak salah jutaan ya, itu luar biasa. Dan teorinya, ayo kita gali bareng-bareng mengenai teori paradigm ini, karena teorinya menarik sekali dan pemikirannya luar biasa. Nah, jadi begini yang dikatakan oleh Thomas Kuhn, teman-teman, ya, bahwa jadi ilmuwan itu bukan mengikuti satu norma seperti yang diklaim oleh induktivisme dan deduktivisme, ya, tetapi ilmu pengetahuan itu sesuai dengan paradigma yang lagi ngetren saat itu, ya. Jadi dia membagi sejarah ilmu pengetahuan dalam beberapa fase. Ya, ini disebut developmental model pengembangan. Ya, jadi ada fase-fase ilmu pengetahuan. Ingat, ini bukan normatif ya, tapi apa? Deskriptif. Ya, jadi Thomas Kuhn mau lihat sejarah, kayaknya nggak senormatif itu ya, nggak seperti dikatakan induktivisme atau deduktivisme, ya. Tapi gue mau lihat ilmu pengetahuan sebagaimana adanya, dia klaim sesuai dengan fakta. Dan dia mengklaim bahwa ada beberapa fase ilmu pengetahuan. Ya, pertama dimulai dengan pre-normal science. Pre-normal science ini. Pre-science itu pre-normal science. Ya. Nanti saya jelasin apa maksudnya pre-normal science. Ya, jadi ada paradigma yang lagi ngetren saat itu. Ya kayak musik aja. Kadang yang ngetren dangdut dulu, ya kan? Ya, habis itu rock and roll, terus habis itu apa lagi? Nge-rap gitu kan? Jadi ada sebelum normal, setelah itu masa normal, ya. Terus habis itu diikuti dengan revolution, ya. Tapi dia jelaskan agak lebih ribet, itu model drift, ya. Modelnya mau berubah, lalu modelnya ada krisis, lalu ada revolusi. Revolusi itu akan menghasilkan berubahnya paradigma, dan berubahnya paradigma itu akan membuat ke arah normal yang baru. Ya seperti COVID ini. COVID kan membuat ada apa? New normal, benar nggak? Ya, jadi kita punya normal yang baru. Ya, katakanlah anggap aja COVID ini sebagai revolusi. Ya, revolusi yang mengubah normal yang baru. Ya, jadi contohnya begini. Ini teman-teman lihat di sini aja. Ya, ini pre-normal science, ya. Pre-normal science, akhirnya ke normal science, ya. Akhirnya normal science akan menghasilkan revolution, ya. Revolusi ini akan menghasilkan new normal, betul? Nah, tapi sebenarnya gambar ini juga kurang tepat. Ya kayak normalnya nggak akan kembali di sini. Ya, katakanlah normalnya ke atasnya. Ini katakanlah N1 jadi N2 ya. N2 ini katakanlah N1 ya. Ya, lalu N2 akan ada R2 katakanlah, ya. Lalu R2 akan menghasilkan apa nih? N3 dan seterusnya. Ya, jadi ada zaman jahiliyah dulu yang namanya pre-normal science, zaman batunya dulu, kira-kira gitu ya. Atau zaman apa? Bahela ya? Apa? Bahela, benar ada. Apa? Bahala ya? Bahela. Zaman Bahala ya. Zaman Bahalanya dulu ya. Zaman primitifnya dulu, gitu kan? Bahela ya. Bahela atau Bahala sih? Bahala. Oke. Kayaknya bahasa Arab itu kayaknya ya. Jadi ada jahiliyahnya dulu, ya. Ada namanya pre-normal nih, zaman batunya dulu. Katakan istilahnya gitulah. Ini masih primitif. Akhirnya jadilah normal science. Ya, dan normal science ini akan menghasilkan revolusi, dan revolusi itu akan menciptakan new normal. Ya, dan nanti ada revolusi lagi, diklaim begitu, ada revolusi lagi dan seterusnya. Jadi Thomas Kuhn ini mengklaim bahwa apa yang dia hasilkan ini, teori paradigma ini, bahwa sains itu dipraktekkan sesuai dengan paradigma yang lagi ngetren saat itu. Ya, jadi nggak ngikut ilmuwan tuh nggak ngikutin
induktivisme sebenarnya diklaim gitu ya, bukan induktivisme buat hipotesa dengan 3 syarat ya, dari observasi lalu hipotesanya itu sesuai dengan 3 syarat yang berlaku, bahwa observasinya harus cukup banyak dan keadaannya harus bervariasi dan tidak boleh ada observasi yang tabrakan ya dengan hipotesanya, atau ilmuwan juga nggak ngikutin deduktivisme, mereka buat hipotesa lalu mau ngetes ini salah atau benar, jadi mereka fokus kepada menguji hipotesa. Tapi Thomas Kuhn mengklaim ya bahwa sains berkembang dengan paradigma yang berlaku saat itu, dan ingat aja tiga ini aja ya, pre-normal menghasilkan normal dan revolution ya. Gambar yang di PowerPoint agak lebih ribet, ingat yang di papan tulis ini aja ya. Ini 3 hal yang intinya ya. Oke, beberapa poin mengenai teori paradigma, teman-teman. Ya, kita kan belajar filsafat ilmu di sini ya. Kita belajar filsafat ilmu, jadi kita mau pelajari filsafat ilmu pengetahuan itu seperti apa sih? Ya, kan kemarin Ibu Monik nanya kan filsafat itu apa ya? Filsafat adalah kemarin gimana, Bro Immanuel? Filsafat itu apa? Tinjauan apa? Tinjauan yang mendasar kan? Dan tinjauan yang mendasar, yang menyeluruh, yang umum ya. Kalau dalam buku ini, misalnya dalam buku ini salah satu buku bahasa Indonesia mengenai filsafat ilmu yang baik ya. Di filsafat itu adalah tinjauan yang mendasar, menyeluruh dan umum kayaknya sama ya. Umum itu menyeluruh ya, menyeluruh dan ditambahkan spekulatif ya, mengenai realita, kenyataan ya, pengetahuan dan cabang-cabang filsafat yang lainnya seperti etika, logika ya, dan lain sebagainya. Tapi ingat aja mendasar lah, karena kalau kita ingat menyeluruh, spekulatif agak ribet ya. Mendasar aja udah cukup kok. Jadi filsafat itu adalah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar. Ya, yang sangat mendasar. Misalnya kan kemarin saya sebut ya bahwa ilmu pengetahuan bertanya apa yang menyebabkan kanker. Itu bukan pertanyaan filsafat. Itu pertanyaan ilmu pengetahuan, itu pertanyaan sains ya. Tapi filsafat mempertanyakan ini, sebab akibat itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan menyebabkan? Ya, menyebabkan, logika apa konsep menyebabkan itu maksudnya apa? Itu pertanyaan filsafat. Apa yang menyebabkan kanker? Sains, pertanyaan sains. Tapi apa yang lu maksud? Apa yang lu maksud dengan menyebabkan? Nah, itu adalah pertanyaan filsafat. Ya. Pernah Pontius Pilatus bertanya kepada Yesus. Ya, dan Yesus diam saja, ya kan? Waktu diinterogasi Pontius Pilatus, kalau teman-teman ingat di kitab Yohanes, Pontius Pilatus tanya, apa itu kebenaran? Pernah nggak baca itu ayatnya ya? Apa itu kebenaran? Itu pertanyaan filsafat itu, ya. Apakah itu kebenaran? What is the truth? Apa yang dimaksud kebenaran? Karena filsafat bertanya mengenai pengetahuan itu apa sih? Ya, apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Apa yang dimaksud dengan realita? Ya, apa yang dimaksud dengan kenyataan? Apa yang dimaksud dengan logika? Kayak sebab akibat itu logika kan? Logika sebab akibat itu maksudnya apa? Jadi pertanyaan Pontius Pilatus itu saya bilang itu pertanyaan filsafat. Ya, kebenaran itu apa sih? Karena filsafat artinya adalah ya filosofi dalam bahasa Inggrisnya. Ya, philo dan sofi. Ya, philo mencintai, sofi apa kemarin? Hikmat, ya, mencintai hikmat atau cari kebenaran lah, cari hikmat, cari kebenaran. Nah, beberapa poin mengenai paradigm theory, teori paradigma. Bahwa teori paradigma ini lebih bisa diaplikasikan kepada sains ilmu pengetahuan alam. Ya, jadi ilmu pengetahuan sosial nggak begitu berlaku, dan ke applied science, applied itu yang sains terapan itu nggak begitu berlaku, tetapi berlakunya lebih kepada yang basic science seperti fisika ya, seperti kimia ya,
dan terutama fisika. Jadi ini catatan untuk kita semua ya, bahwa teori paradigma ini kurang bisa diterapkan untuk misalnya ilmu pengetahuan sosial, kurang. Misalnya apa, ekonomi ya, terus apa lagi? Ilmu pengetahuan sosial apa aja sih? Ayo dong. Betul, hukum, terus apa lagi? Ya, praktisi ya. Sosiologi ya, akuntansi, terus apa lagi? Nah, betul. Ya, komunikasi. Kamu ambil komunikasi ya? Oh iya ya, makanya. Bapak ambil apa? Akuntansi. Ya tuh ya. Jadi kurang dipakai IPS. Jadi selama kita membahas mengenai teori paradigma ini, jangan bete ya kalau kita mikirnya IPA. Jadi kita coba mikirnya sebagai IPA dulu, sebagai ilmuwan IPA dulu ya. Tapi nanti itu berguna. Nanti belakangan kita akan juga berguna buat ilmu yang lain, bahkan untuk teologi sekalipun. Ya, karena teologi kan juga ilmu pengetahuan, ya. Ini ilmu pengetahuan yang berbeda, teologi, ya. Jadi kita akan fokus lebih kepada basic. Ilmu pengetahuan murni, maksud murni, bukan terapan, ya. Kalau engineering itu terapan atau murni? Engineering bahasa Indonesia apa? Teknik ya. Itu lebih ke murni atau terapan itu. Ya, jadi kurang diterapkan kepada engineering ya atau teknik, tapi kepada yang murni. Ya, jadi tadi saya sudah bilang ya, natural science kita lebih kepada IPA nih sekarang. Ya, bukan yang ekonomi, bukan akuntansi dan kawan-kawannya. Dan teori paradigma ini dijelaskan sebagai model fase. Jadi ada fase yang ngetren. Ya. Apa tadi? Pre-normal. Zaman apa tadi? Bahala. Zaman bahala, primitif ya, lalu ke zaman apanya nih? Zaman metropolitannya gitu ya, zaman majunya gitu kan. Ya, lalu ada perombakan total. Ada revolusi. Ya udah muter-muter di sini terus saja. Ya. Akhirnya new normal dan lain sebagainya. Ya, dan fase model itu bersifat temporal, bersifat sementara. Jadi ada rezim tertentu, ada paradigma yang lagi ngetren, jadi rezim saat itu. Ya, dan Thomas Kuhn mengklaim bahwa itulah yang sebenarnya ilmuwan kerjakan saat mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi kita lihat filsafat ilmunya di sini beda banget sama induktivisme dan deduktivisme yang bersifat normatif. Ini lebih bersifat deskriptif. Ya, tadi sudah saya sampaikan di bagian ini ya, bahwa fase ini bersifat spiral upwards. Ya, ini selalu berkembang, selalu ada dinamika ya, jadi dari N1 ke R1 ya, new normal N2, nanti revolusi lagi, terus akan ada new normal dan lain sebagainya. Oke, kita bahas sekarang pre-normal. Apa sih yang dibilang zaman bahala? Zaman bahala, betul kan? Zaman bahala itu apa maksudnya? Pre-normal science is a scientific practice which is nggak terstruktur dengan baik. It's not very structured, and in which various schools compete. Jadi ada beberapa pemikiran yang berkompetisi. Ya, ada katakanlah beberapa denominasi. Ya, misalnya kalau gereja berapa denominasi sih kita? Ada beberapa denominasi yang kita tahu di gereja, di kekristenan ada beberapa denominasi. Oke, ya betul. Betul, terus ya ada Betani, terus Tiberias, terus AKBP ya, Pentakosta, Protestan, Katolik, ada denominasinya. Ya, jadi belum terstruktur dengan baik. Ya, ini masih banyak. Bahkan banyak ketidakjelasan mengenai apa yang disepakati mengenai ilmu pengetahuan itu sendiri. Katakanlah tidak ada kesepakatan, ada jurusannya masing-masing. Ya, ada jurusannya masing-masing, ada ya katakanlah denominasinya masing-masing, ada gengnya masing-masing.
Ya, ada grupnya masing-masing mengenai hal-hal yang mendasar mengenai ilmu tersebut. They have different fundamental perspectives about the subject matter. Ya, mereka punya jurusan masing-masing nih. Ya, mereka punya pemikiran masing-masing dan sudut pandang masing-masing mengenai materi yang dibahas. There are even disagreements, ada ketidaksepakatan mengenai apa yang termasuk di dalam ilmu pengetahuan atau cabang ilmu pengetahuan itu sendiri. Ya, jadi mengenai buku Thomas Kuhn ini, The Structure of Scientific Revolution, kita akan lebih kepada mengacu kepada fisika ya. Pada fisika, teman-teman jangan bete ya, karena yang penting bukan kita ingat, yang penting kita mau lihat cara pandangnya. Cara pandang beda antara normatif dan deskriptif. Beda antara mana yang lebih idealis, normatif atau deskriptif? Mana yang lebih idealis? Yang idealis, yang harus kayak begini gitu loh. Normatif dong, ya kan? Normatif kan lebih idealis ya, harus kayak begini, lebih kaku gitu ya. Tapi kalau deskriptif, Thomas Kuhn dalam paradigm theory ini mengklaim ya bahwa gue nggak mau mengkotakkan dengan bahwa harus begini dengan aturan tertentu, bahwa sejarahnya seperti ini. Saya mau sampaikan ada pola sejarahnya, ada polanya rupanya, yaitu polanya mengikuti paradigma ini nih, pre-normal science, normal, dan revolution. Bahkan ada ketidaksepakatan. Jadi pre-normal zaman bahla nih. Ya, ada banyak jagoan-jagoannya nih. Jagoannya masih banyak, gitu ya. Ada banyak centeng-centengnya nih. Ya, belum ada kesepakatan nih. Ya, mengenai ilmu dalam fisika, dalam ekonomi juga banyak jurusan-jurusan kan. Manajemen kan teorinya banyak. Kadang-kadang saling bertentangan kan. Ada school of thought, istilahnya school of thought-nya masing-masing kan. Ada jurusannya masing-masing dalam manajemen, dalam ekonomi misalnya. Ekonomi juga teori inflasi misalnya ada beberapa ya kan. Teori perputaran uang ya, itu ada beberapa dalam ekonomi. Teori kebijakan publik harus begini misalnya kan. Ada versinya Keynes, ada Milton Friedman ya, dan lain-lain. Tapi itu ekonomi. Sekarang kita mau lihat mengenai lebih kepada ilmu pengetahuan alam ya, lebih kepada khususnya fisika kimia nih, perkembangan dari fisika dan kimia. Tapi kita akan tarik pelajaran yang kita bisa ambil dalam hal ini untuk misalnya ilmu manapun juga ya, untuk terutama teologi menjadi fokus kita. Pre-normal science zaman bahala ini ya. Contohnya ini research on electricity, contohnya riset dalam listrik dalam first half of 18th century. Ini abad 18, awal abad 18 ya. Itu ada beberapa jurusan, ada beberapa pemikiran. Ada 3 nih contohnya nih. Ada 3 jurusan dalam riset mengenai listrik zaman abad berapa? 18 ya. Jurusan pertama nih, Electrostatic Attraction and Frictional Generation of Electricity Fundamental, Electrostatic Repulsion Secondary. Jadi jurusan pertama ini berkata bahwa daya tarik menarik antara listrik ya, kalau positif sama negatif itu tarik menarik atau saling menolak. Kalau positif sama negatif tarik menarik ya, tarik menarik. Kalau sama-sama positif tarik menolak ya. Jadi jurusan pertama bilang attraction itu penting, attraction itu tarik menarik itu penting. Dan frictional generation, frictional itu gesekan ya, gesekan yang menghasilkan listrik itu penting. Tapi kalau repulsion itu tolak menolak ya, tolak menolak itu secondary, itu sekunder ya. Itu jurusan pertama doktrinnya kayak gitu. Doktrin kedua bilang tolak menolak dan
tarik menarik itu sama pentingnya. Ini jadi ada tiga doktrin yang nggak jelas nih mana yang benar. Ya, jadi prenormal seperti itu. Belum ada ketidakjelasan, ya, dan belum ada kesepakatan, ya, semua masih jalan sendiri-sendiri lah. Jadi ada jagoannya masing-masing, kira-kira gitu ya. Dan yang ketiga, yang penting bukan tolak menolak, tarik menarik atau friksi, ya. Yang penting adalah konduksi. Ya, konduksi itu kemampuan satu materi untuk apa tuh? Mengalirkan listrik. Ya, jadi konduksi yang penting. Dan jurusan yang ketiga ini bilang bahwa listrik itu seumpama cairan. Ya, cairan yang mengalir di ruangan begitu. Ya, jadi mana yang benar di antara ketiga hal ini nggak jelas. Tapi setelah ada normal science, nanti kan kita masuk ke normal, semuanya akan berubah nanti. Ya, jadi ini beda antara fisika dan ekonomi dan ilmu sosial yang lainnya. Ya, ketika ada normal science, hanya ada satu sekolah yang mendominasi. Ya, ada satu jurusan yang paling ngetren. Ya, contohnya, misalnya katakanlah istilahnya dalam normal science ini cuma satu jurusan, misalnya cuma dangdut aja yang menang gitu ya. Jadi nggak ada rock and roll, nggak ada keroncong, ya. Katakanlah misalnya seumpama begitu dalam musik, ya. Jadi kita lihat slide berikut, ya. Nanti kita bahas apa itu atom modelnya Bohr, ya, yang menemukan bahwa yang penting dalam listrik itu bukan tarik menarik, tolak menolak, ya, atau satu lagi apa tadi? Konduksi, ya. Tetapi model atom kimianya Bohr yang nanti kita akan bahas menemukan bahwa listrik adalah aliran elektron sebenarnya, ya, melalui sebuah konduktor, ya, usually in the form of a kabel, ya, usually in the form of dalam bentuk wire, itu kabel kan, kabel, dan aliran ini disebut sebagai aliran listrik, ya. Jadi kita akan lihat ketika fase normal dimasuki, maka udah zaman baheula berhenti, ya, udah diem semua tuh, semua teori-teori yang spekulasi, dan akhirnya berlaku satu perspektif, satu school of thought yang paling ngetrend. Nanti kita akan balik ke sini, ya. Oke, dari pre-normal akhirnya jadi normal, yang tadinya tidak struktur, tadinya banyak pemikiran, ya. Contohnya misalnya katakanlah kerajaan Israel lah, zaman hakim-hakim, ya, katakanlah zaman hakim-hakim, ya, hakim-hakim di sini nih, pre-normal, ya, ya kan, jagoannya banyak kan, hakim-hakim kan, siapa aja hakim-hakim di Alkitab? Awas, nggak bisa jawab, awas nih. Betul, ya, bagus. Ayo, awas. Terus Deborah, terus siapa lagi? Samson, Deborah, terus banyak kan hakim-hakim ini kan, hakim-hakim, sebutlah satu lagi lah, ayo lo, ini masih teologi nih, hakim-hakim nih. Salah satu pendeta kita siapa namanya, yang namanya salah satu hakim-hakim, pendeta di Tiberias, Gideon, ya, itu juga siapa? Sama nggak termasuk hakim deh, masuk hakim deh. Ya, masuk hakim, masuk ya. Ya, dia salah satu hakim, ya. Dia Samuel, ya. Oke. Lalu setelah hakim-hakim eranya selesai, masuk ke era mana? Raja. Ini cowok-cowok nggak bisa jawab, cewek semua. Ya, setelah hakim-hakim masuk raja-raja, ya, hakim-hakim udah berhenti semua, zaman bahala selesai, zaman jahiliyah selesai, ya, akhirnya raja cuma satu dong, ya kan, bisa nggak kira-kira dua raja berkompetisi? Ya nggak bisa dong, ya, kalau dua raja berkompetisi bunuh-bunuhan, ya kan,
akan perang kan? Ya, contohnya bahkan kakak adik juga bisa perang gitu kan? Pokoknya harusnya hanya satu raja, satu pemikiran. Ya anggaplah seperti itulah. Ya pre-normal science, zaman hakim-hakim masuk ke zaman normal science. Jadi zaman normal science adalah zaman di mana salah satu jurusan itu mendominasi, menang. Semua orang ikut jurusan ini. Ya, kenapa semua orang ikut jurusan ini? Nah, itu yang kita akan bahas dalam normal science ini. Ya, normal science is a scientific practice that is described by a consensus, kesepakatan dari semua praktisinya mengenai apa sih yang paling mendasar dalam cabang ilmu pengetahuan ini. Ya, apa sih yang paling mendasar di dalam area pengetahuan ini. Jadi sudah ada kesepakatan dan tidak ada lagi spekulasi, ya, tidak ada lagi pertengkaran. It happens when one of the schools produces a spectacular, convincing solution to some of the fundamental problems of the field, such that the members of the other schools join this school. Jadi normal science terjadi ketika salah satu jurusan, ketika salah satu perspektif, sudut pandang, salah satu model lah, salah satu hipotesa lah, itu menghasilkan satu solusi yang meyakinkan mengenai masalah mendasar dari ilmu pengetahuan tersebut, ya. Dan muncullah era normal science. Ya, jadi ingat tadi electricity ada berapa jurusan tadi? Listrik? 3 teori kan? 3 teori. Listrik ini seperti air, ya kan? Ya, listrik itu yang penting adalah tarik menarik sama tolak menolak itu yang sekunder, dan yang ada lagi pemikiran tolak menolak dan atraksi tarik menarik sama aja, gitu kan? Nah, apa yang membuat pre-normal science itu selesai dan ada kesepakatan ketika ada solusi dari masalah. Solusi dari masalah. Jadi ini bukan induktivisme, bukan deduktivisme, ya, bukan si ilmuwan itu mau ngetes hipotesa dan cari salahnya, bukan juga dia dari observasi buat hipotesa dengan syarat-syarat tertentu yang diklaim oleh induktivisme, ya, tapi diklaim oleh paradigm theory, ya, bahwa ilmu pengetahuan terjadi ketika ada solusi dari suatu masalah yang nggak bisa diselesaikan oleh jurusan yang lain, yang nggak bisa diselesaikan oleh pemikiran yang lain, yang nggak bisa diselesaikan oleh school of thoughts yang lainnya, ya. This solution must be such that the fundamentals of the field now seem to be clear, and that further research can build upon them. Nah, itu dia. Kalau dasarnya udah dibangun, baru bisa riset. Ya, jadi 3 model yang lainnya tuh yang tadi mengenai listrik tadi tuh, ya, listrik seperti air, tarik menarik dan tolak menolak itu sama pentingnya, atau yang satu sekunder dibanding yang lain, ya, nggak jelas dan nggak bisa dilakukan riset, nggak bisa dilakukan, nggak bisa diterapkan, gitulah, nggak bisa diaplikasikan. Ya, jadi yang luar biasa dari paradigm theory ini adalah ketika ilmu pengetahuan bisa diaplikasikan dan ada solusi dari masalah, itu keren, ya. Itu ngalahin yang lainnya kelar, itulah. Ya, jadi ada satu yang mendominasi. Oke. Lanjut. Jadi paradigm theory bilang begini, bahwa yang membuat normal science itu mendominasi karena dia punya nilai, punya value, bukan karena dia ngikutin step-stepnya atau langkah-langkahnya induktivisme, juga bukan karena dia ngikutin deduktivisme. Jadi menurut paradigm theory mitos itu, ya. Nah, itu yang normatif itu terlalu kaku. Yang betul adalah ada ilmuwan yang
menemukan solusi untuk memecahkan masalah tertentu dan memiliki nilai solusi tersebut ya. The decision for the theory associated with the outstanding solution, jadi ada solusi, is based on a set of scientific values. Nilai ilmiah, ada nilai ilmiahnya ya. Apa itu nilai ilmiah? Ingat baik-baik, nilai ilmiah ini scope. Scope itu apa? Cakupan ya. Cakupan, maksudnya scope, semakin scope-nya itu besar, semakin bisa diaplikasikan. Ya kan? Misal teori gravitasi kan bisa diaplikasikan ke banyak hal kan? Ya kan? Kalau cuma kecil doang nggak begitu berharga, cuma sempit dia ruang aplikasinya, ilmu pengetahuan itu nggak akan begitu bernilai. Tapi semakin dia punya cakupan yang besar, bisa diaplikasikan untuk banyak hal dan dia akurat, ya, dia punya akurasi, predictive power, ya, akurat tuh kuantitatifnya itu punya pengukuran yang tepat, yang objektif, dan punya predictive power itu apa? Predictive power apa? Dia bisa apa? Memprediksi, ya, kemampuan untuk memprediksi. Jadi kan kemarin kita bahas kan pertemuan terakhir, ilmu pengetahuan punya 3 kegunaan, bukan ilmu pengetahuan, tapi hipotesa punya 3 kegunaan. Apa tadi? Apa? Kita butuh hipotesa, kita butuh pernyataan umum. Kenapa? Buat apa? 3 hal. Buat prediksi, buat penjelasan, dan yang ketiga, buat diaplikasikan, diterapkan ke teknologi, ya. Dan ketiga hal ini bisa dicapai dengan pernyataan umum, hipotesa, ya. Konsistensi, dia bisa konsisten, ya. Dan fruitfulness apa artinya? Berbuah, ya. Berbuah artinya apa? Berguna. Ya, itu kenapa banyak ayat di Alkitab ya mengenai berbuah, betul. Banyak ayat di Alkitab mengenai berguna, ya. Dia harus berguna, dia harus memecahkan masalah, dia harus punya solusi. Keren nggak gitu? Keren kan? Jadi bukan karena normatif, bukan karena ilmuwan ini mau gue mau tes hipotesa ini, ya kan? Gue mau buat hipotesa supaya bisa dibuktikan salah, ya bukan itu. Tapi seringkali ilmu pengetahuan itu terjadi ya karena ada solusi yang bisa dipecahkan oleh satu model, satu hipotesa yang jurusan lain di dalam pre-normal science ini tidak bisa melakukannya. Ya, kita akan lihat contohnya lebih kepada fisika, ya. Nah, ini contoh model atom, teman-teman, ya. Dulu zaman bahala, ya, zaman hakim-hakimnya nih ya. Zaman hakim belum ada normal science, orang berspekulasi mengenai atom, ya. Ini ada yang namanya Thomson Model of Atom, kadang-kadang disebut sebagai model kue kismis. Ya, ini model kue kismis kan, lihat deh, kayak kue kan. Jadi atom itu ada elemen-elemen di dalamnya yang muatannya, atau begini, seluruh kue ini muatannya positif, tapi ada kismis-kismis yang muatannya negatif. Jadi ujung-ujungnya netral gitu ya, ujung-ujungnya impas, ya, dia netral karena muatan positif dan negatifnya sama, ya, karena sama jadi stabil. Ini model kue kismis. Ini zaman bahala nih, ya. Jadi orang belum tahu nih mana yang benar. Dan ada Rutherford punya model. Jadi ini persaingan antara Thomson dan Rutherford. Rutherford bilang atom itu, nah ini hipotesa, atom itu kayak planet. Jadi ada pusatnya yang ada di tengah dan ada elemen-elemen yang lain, ya, yang mengorbit di sekitarnya. Macam matahari dikelilingi oleh planet-planet, seperti sistem tata surya. Mana yang benar kita nggak tahu. Pada zaman pre-normal science kedua-duanya sepertinya sama-sama
punya legitimasi, ya, sama-sama benernya. Tetapi saat pre-normal science orang sudah yakin bahwa yang namanya atom itu ada, ya. Jadi atom itu dispekulasi oleh seorang ilmuwan Yunani zaman zaman Socrates, saya lupa sebelum atau sesudah Socrates, lama banget. Socrates itu sebelum Yesus, ya, jadi lama banget. Ini zaman sebelum Masehi. Demokritus itu berspekulasi bahwa semua materi itu terdiri dari satu satuan yang nggak bisa dibelah lagi, yang sudah mentok di situ nggak bisa dibelah lagi, namanya atom. Nah, atom itu seperti apa? Belum tahu bentuknya. Tapi ada beberapa orang yang nggak setuju, itu khayalan aja, ya, nggak ada yang namanya atom itu. Ya, bahkan Mendeleev yang menemukan tabel periodik kimia yang pertemuan terakhir saya cerita, ya, dia dapat mimpi itu. Dia mimpi lihat tabel periodik, dan akhirnya dia ditemukan tabel itu. Dia nggak setuju juga, padahal dia penemu dari bapak dari tabel periodik. Dia nggak setuju tentang keberadaan atom. Dia nggak setuju sampai beberapa tahun. Sepertinya akhirnya dia setuju, ya, tapi sempat dia tidak setuju. Jadi punya banyak model, punya banyak jurusan, punya banyak denominasi, ya. Mana yang benar, mana yang menang. Nah, kita lihat, ya, ada model kue kismis, ada model planet, ya. Akhirnya Niels Bohr, ya, dia membuat satu model tersendiri yang memodifikasi modelnya si Rutherford. Model planet dimodifikasi, ya. Ya, model planet kan ini modelnya Rutherford, ya. Ini pusat atom, katakanlah ada orbit-orbitnya, ya, orbit-orbit tertentu. Tapi Niels Bohr modifikasi, ya, dia bilang ini pusat atom, tapi hanya ada orbit tertentu yang bisa berada mengelilingi pusat atom tersebut. Ya, akhirnya ditemukan bahwa yang mengelilingi atom itu orbit-orbitnya adalah elektron, ya, elektron. Dan pusat atom itu namanya nukleus, ya. Nukleus terdiri dari neutron. Neutron itu nggak ada muatan, netral dia. Dan proton muatannya positif dan dikelilingi oleh orbit-orbit apa? Elektron. Ya, jadi kembali lagi kepada tadi 3 jurusan listrik tadi, ya. Nah, itu pre-normal. Nah, ketika model atomnya Bohr tiba, ya, masuklah masa normal. Ya, udah nggak usah pikirin yang itu lagi lah. Apa tadi, tarik menarik, apalah, ya, tolak menolak, seperti air, ya. Karena listrik adalah aliran dari elektron yang bebas, ya. Nah, jadi Niels Bohr ini lagi-lagi, ya, Yahudi lagi nih. Ya, kita bahasnya pemikir-pemikir luar biasa. Ini banyak juga orang Yahudi, ya. Niels Bohr orang Yahudi Denmark. Dan biasanya Denmark itu bukan negara yang dijagokan untuk ilmu pengetahuan. Ya, biasanya Jerman, Inggris, ya. Tapi Niels Bohr ini membuat satu terobosan yang luar biasa yang membuat namanya akan dikenal sepanjang masa, setara dengan mungkin Einstein lebih terkenal sih, ya. Ya, tapi sebenarnya setara, mungkin lebih dikit lah kali Niels Bohr ini, ya, karena Einstein sempat berdebat dengan Niels Bohr mengenai teori kuantum, ya, mekanika kuantum, ya, tapi akhirnya yang terbukti Niels Bohr yang benar, ya, yang nanti mungkin kita akan bahas. Jadi ketika timbul teori atomnya, model atomnya Niels Bohr, ya, maka kelar lah. Model apa tadi, kue apa, kismis, ya, model planet udah selesai, tapi model Niels Bohr ini yang mendominasi. Tapi ada satu masalah, ya, karena model Niels Bohr ini tidak sesuai dengan asumsi dari ilmu electrodynamics. Karena ilmu electrodynamics bilang bahwa kalau elektron itu
mengelilingi nukleus, ya, elektron kan negatif kan, ya, proton itu positif, ya, mereka kan tarik menarik. Dan kalau muter dengan putaran berbentuk elips, ya, itu ada akselerasi di sini. Ya, dia kadang kalau berakselerasi dia akan mengeluarkan energi. Dan kalau dia mengeluarkan energi, nggak stabil. Harusnya nggak stabil. Elektron itu harusnya nggak stabil. Dan kalau nggak stabil, akhirnya tarik menarik, hancurlah atom itu. Tapi kenapa alam semesta masih ada sampai sekarang? Karena harusnya kan nggak stabil. Ya, kalau kita ingat firman Tuhan, ya, bahwa Yesus atau firman itu yang bukan hanya menciptakan tapi menopang, ya, segala yang ada. Ada ayatnya kan kalau nggak salah di Ibrani, ya, bahwa dengan firman itu ya bukan hanya menciptakan tapi yang menopang. Jadi ada kekuatan di alam semesta yang nggak kelihatan yang menopang alam semesta ini. Tapi kenapa alam semesta masih ada? Ya karena teorinya si Niels Bohr ini juga sebetulnya melawan ilmu elektrodynamics yang mengatakan bahwa orbit elektron itu nggak stabil. Harusnya hancur ke dalam itu, tarik menarik. Tapi kenapa stabil? Itu yang Niels Bohr sendiri juga nggak bisa jelaskan. Ya, tetapi teorinya dia bisa memecahkan masalah untuk atom hidrogen. Untuk atom apa? Hidrogen. Karena dia bisa menjelaskan, ya, modelnya Niels Bohr ini bisa menjelaskan garis spektra. Apa itu garis spektra nggak usah dipikirin, ya, nggak penting, ya. Tapi pokoknya ya kalau materi itu sudah berupa gas, ya, itu berupa gas, ada atom-atomnya akan mengeluarkan garis-garis spektra yang diskrit, ya, yang tidak continuous, tapi diskrit itu maksudnya satuan-satuan, ya, seperti misalnya jeruk kan 1 jeruk, 2 jeruk, 3 jeruk, nggak 1,5 jeruk kan nggak mungkin kan? Jeruknya mau berapa? 1,2 deh, ya, kan nggak mungkin. Ya 1,2, 1,1 itu kayak continuous, kayak terus menerus menyambung. Tapi kalau diskrit itu maksudnya dalam satu satuan yang nggak bisa dibagi-bagi, ya, ya 1, 2, 3 itu kan satuan, ya. Nah, jadi line spektra itu apa nggak penting, ya. Tapi teorinya Niels Bohr bisa ngejelasin line spektra pada hidrogen. Jadi Niels Bohr bilang, gue juga nggak bisa jelasin kenapa stabil. Pokoknya terima aja lah. Gue juga nggak tahu. Terima aja. Yang penting model gue ini bisa menyelesaikan masalah. Itu dia. Ya. Jadi keren kan? Begitu kan? Jadi ilmu pengetahuan adalah ilmu yang punya nilai. Dia punya apa tadi? Cakupan, punya daya prediksi, ya, dan punya akurasi, tapi nggak konsisten. Dia nggak konsisten. Harusnya punya konsistensi kan? Tapi ini nggak konsisten. Dan Niels Bohr sendiri juga nggak bisa jelasin, ya. Udahlah, terima jadi aja lah. Gue juga nggak tahu kenapa stabil. Yang memang harusnya nggak stabil, ya. Tetapi dia bisa menyelesaikan penghitungan line spektra pada hidrogen, dan hidrogen hanya salah satu elemen dalam tabel periode kimia. Karena bisa menyelesaikan masalah dalam satu elemen ini yang bernama hidrogen, berarti bisa dipukul rata, disikat lagi, diaplikasikan, diterapkan ke elemen yang lain. Betul nggak? Ya. Kan hidrogen bisa, mungkin oksigen, ya, dan elemen-elemen yang lainnya, unsur-unsur yang lainnya, ya, mungkin tembaga, mungkin besi dan lain sebagainya. Jadi kelar lah, model yang lainnya udah kelar. Dan Niels Bohr ini modelnya atomnya Niels Bohr sampai sekarang kita masih belajar, ya, di bangku SMA kali, ya, SMP, SMA lah, ya, kayaknya, ya. Ya, kimia, kita belajar fisika, kita pasti akan merujuk ke Niels Bohr ini. Tapi Niels Bohr juga sementara aja dia merajalelanya. Dia mendominasi ketika paradigmanya itu bisa menyelesaikan masalah dalam satu unsur, namanya apa tadi unsurnya? Hidrogen. Ya, karena bisa menjelaskan line spektra, garis spektra pada hidrogen.
Ya, jadi kalau dia bisa menghasilkan sesuatu, jadi berguna. Ya mungkin kita nggak ngerti, tapi terima aja. Ya, misalnya perkembangan gereja Tiberias, misalnya dalam doktrin perjamuan kudus, kadang-kadang jadi pertanyaan kan. Ya kadang-kadang ini kok nggak sesuai tradisi gitu kan. Kok Tiberias beda sendiri? Tapi kan yang penting menghasilkan, ya. Ya katakanlah, misalnya ada mujizat, betul nggak? Ada kuasa Tuhan, ya, itu kan berguna. Atau ketika Tuhan Yesus sembuhkan orang buta pada hari Sabat, nah, ya kan? Kadang-kadang kita kan terlalu normatif, nggak boleh, ya. Ini kan hari Sabat, nggak boleh bekerja. Ya, tapi kan yang penting berguna. Ya kadang-kadang orang lebih mementingkan doktrin, ya, daripada kegunaan buat masyarakat misalnya. Ya, jadi kira-kira kayak gitulah. Kira-kira ini bedanya antara normatif dan deskriptif. Ya, normatif kadang-kadang terlalu kaku, ya, harus begini, harus begitu. Tapi nggak sekaku itu juga lah. Ya, yang penting nggak usah ikutin proses induktif, nggak usah ikutin deduktif, ya. Tetapi yang penting ada solusinya. Itu yang diikuti oleh perkembangan ilmu pengetahuan tuh kayak gitu. Perkembangan ilmu pengetahuan bukan induktif, bukan deduktivisme, ya, tetapi fase ini, ya, pertama dari zaman bahala atau pre-normal, ya, lalu masuk ke normal. Dan ketika model atom Niels Bohr ini diterapkan oleh ilmuwan-ilmuwan yang lainnya, bukan pada hidrogen aja, tapi pada yang lainnya, udah populer lah, ya, dia udah jadi the king of fisik, ya, udah jadi raja fisika dan kimianya lah kira-kira, ya. Dan model kue kismis nggak ada yang lagi mau ikutin, ya, karena model kue kismis nggak bisa ngejelasin mengenai line spektra ini, nggak bisa jelasin, ya. Tetapi kestabilannya juga dipertanyakan. Loh, kita nggak ngerti nih, kok bisa stabil atomnya, dari mana stabilnya, ya. Dan Niels Bohr pun juga nggak tahu, ya. Dan beda dengan Rutherford, ya. Kalau Rutherford kan orbitnya bisa jumlah banyak, tapi Niels Bohr model atomnya, ya, orbitnya hanya tertentu saja yang sesuai dengan line spektra yang dihasilkannya, ya. Jadi ini orbit elektron ini berbicara mengenai level atau tingkat energi dari elektron tersebut, ya. Ini tingkat energi 1, 2, 3, 4 gitu, ya, tingkat energinya. Dan tingkat energinya ini selalu bersifat bilangan utuh. Nah, itu maksud saya diskret, itu bilangan utuh, ya, nggak bisa 1, 2, 3 gitu, ya, nggak bisa 1,2, 1,3, itu nggak bisa, ya. Itu kenapa unsur-unsur kimia kan selalu dengan bilangan utuh, kayak H2O, ya kan? H2O terus apa lagi? Yang terkenal aja. Terus apa lagi? CO2. Ada nggak CO 2,5? Kan enggak kan? Ya kan, karena diskret, dia apa namanya, bilangan utuh, ya, dan nggak bisa nggak bersifat continuous. Continuous itu maksudnya ya 2,5, 2,6, ya, atau akar 7 gitu. Tapi nggak, ini utuh, kayak jeruk lah, ya, kayak jeruk, kayak aqua kan. Gua nggak bisa bilang saya mau aqua 2,5, nggak bisa kan? Ya, aqua kan ya 1 atau 2 gitu kan. Nah, jadi ketika memasuki normal science, maka hanya satu school of thought, hanya satu perspektif yang merajai, yaitu adalah model atomnya Bohr, ya. Nah, ini lihat. Nah, kira-kira yang sebelah kanan tuh penjelasan apa, ya? Penjelasan mengenai line spektranya, ya. Garis spektra. Dan the Bohr model of the atom. Niels Bohr proposed a model for the hydrogen. Dia bisa jelasin hidrogen. That explain the spectrum of the hydrogen atom. Ya, spektrum dari hidrogen atom tersebut berhasil dijelaskan. Dan model Bohr ini berdasarkan asumsi ini, ya, bahwa elektron dalam hidrogen itu bergerak
melingkari atau sekitar nukleus dalam orbit yang sirkular, ya. Dia berputar dalam orbitnya, tapi kok bisa stabil? Itu nggak bisa dijelasin, ya. Tapi itu nggak penting, Yang penting dia bisa menyelesaikan masalah, ya. Kalau saya tidak salah ada orang yang pernah bilang nggak penting kucing itu warnanya putih atau hitam, yang penting dia nangkap tikus, kira-kira gitu kan. Itu yang penting dia bisa nangkap tikus, udah. Ya, jadi konsistensi dari model atomnya Bohr ini juga kita nggak tahu, ya. Tapi yang penting dia bisa menyelesaikan masalah, ya. Misalnya mengenai kuasa Tuhan kan kita udah nggak ngerti kan, ya. Tapi yang penting ada hasil, benar nggak? Ya, misalnya mengenai doktrin perjamuan kudus, minyak urapan Tiberias, nggak semuanya kita bisa mengerti dengan logika, ya. Tapi yang penting kalau dia berguna, dia memberkati orang, ya. Yang penting ada kuasa Tuhan yang kita nggak bisa jelasin juga. Ya, itu harusnya kita bersyukur, betul nggak? Ya, jadi ilmu pengetahuan harus berguna, kira-kira gitu ya, dan harus punya nilai ilmiah. Tadi nilai ilmiah apa aja tadi? Akurasi, cakupan, prediktif, daya prediksi dan lain sebagainya. Oke, Bohr's atomic model ini berjaya sekitar 7 tahun. Jadi sebelumnya pre-normal, ya, ada kue kismis, ya, ada model planet. Bohr buat teorinya ini kalau saya tidak salah 1913-an. Dan orang belum tentu terima, orang nggak terima, ya, susah. Dia juga dari Denmark, ya kan, negara yang nggak diunggulkan lah dalam ilmu pengetahuan. Jadi orang belum terima, tapi akhirnya tahun 1915 akhirnya diterima. Ya, misalnya Kopernikus sudah mengklaim bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi kebalikannya, ya kan? Bumi yang mengelilingi matahari. Itu ditolak dulu tuh. Itu diterimanya 150 tahun loh. Lama banget baru terima. Kalau Bohr juga tadinya awalnya nggak diterima dulu, ya. Jadi selama 7 tahun ini seluruh fisika atom harus berdasarkan karyanya atau modelnya Bohr. Normal science nggak ada kompetisi, ya. Zaman hakim-hakim selesai, nggak boleh ada hakim-hakim, cuma satu raja, betul? Hanya satu raja yang berkuasa, ya. Setelah hakim-hakim selesai, iya benar, hakim-hakim yang terakhir Samuel, ya. Iya benar, ya. Pintar nih, ya. Hakim-hakim yang terakhir Samuel, dan masuk raja pertama siapa? Wow, ibu-ibu lagi yang jawab. Ini bapak-bapaknya payah nih, ya. Saul. Ya, raja kedua siapa? Nah, ibu-ibu lagi. Ya, jadi setelah hakim-hakim pre-normal science selesai, masuk zaman normal science, zaman raja-raja, ya. Nggak ada kompetisi lagi, ya. Oke, normal science punya ciri-ciri. Satu, dia ada kerangka riset. Kerangka risetnya dalam fisika apa? Atomnya si Bohr, model atomnya si Bohr. Nggak ada kerangka yang lainnya. Ya, kerangka yang lainnya udah nggak laku lah, nggak laku. Walaupun kerangkanya Bohr sempurna nggak juga kan? Dia kan nggak bisa ngejelasin kenapa elektron itu stabil, ya. Jadi ini buka paradigma baru dalam ilmu pengetahuan, ya, bahwa pengetahuan kita juga nggak sempurna, ya. Tapi yang penting dia bisa ada solusi, udah terima itu, dan dia bisa berguna karena oke, hidrogen terpecahkan, misteri hidrogen, ya kan? Ya udah, dari hidrogen pecahkan dong masalah yang lain, ya kan? Zat-zat yang lain. Bahkan dari teorinya Bohr ini ilmuwan-ilmuwan pada buru-buru. Pada buru-buru, bukan buru-buru buat kerangka baru, tapi buru-buru aplikasikan kerangka ini ke unsur yang lain, ke atom-atom yang lain. Bukan hanya atom hidrogen aja nih, gua mau terapin ke yang lain. Yang kedua cirinya adalah agreement to paradigmatic solution.
Problematic solution-nya sudah disepakati. Solusi dari paradigma ini, tidak ada paradigma yang baru, masuki fase normal, nggak ada kompetisi, nggak ada pertengkaran, nggak ada perdebatan, udah cuman model ini aja yang berlaku, masuklah ke dalam kita fase normal ini. Satu raja yang memerintah, ya, nggak boleh ada yang menyainginya, dia dominan. Ya, dan ini bukan karena dipaksakan, tapi memang karena nggak laku. Nah, makanya saya bilang ini cuma buat fisika. Kira-kira ekonomi bisa nggak digini? Nggak bisa. Ekonomi perdebatan nggak ada satu teori yang mendominasi. Misalnya apa ya, teori tadi mengenai perputaran uang kan ada Milton Friedman, ya, terus ada teori mengenai inflasi, ya, ada siapa itu saya lupa namanya, ya, ada Friedman, ada saya lupa lah namanya lah. Dalam manajemen misalnya, ya, ada beberapa teori, ya, dalam filsafat hukumnya Yoris, ya, misalnya, ya, ada beberapa teori, ya, yang belum tentu ada kesepakatan. Dalam gereja, dalam kekristenan, ada kesempatan kira-kira? Ada normal science-nya nggak? Nggak ada. Kira-kira Protestan sama Katolik bisa bersatu nggak? Nggak kan? Tetap mereka, ya kan? Ya punya masing-masing lah, udah. Ya ada Tiberias, ada KPP, ya kan? Ya nggak ada satu dominasi yang ya akhirnya semuanya nggak laku kan? Nggak gitu kan? Tapi makanya saya bilang fisika ini bukan IPS, ya, bukan ranah yang lain. Tapi dalam fisika, ketika ada satu paradigma yang bisa selesaikan masalah, itu dia yang ditekanin oleh Thomas Kuhn. Walaupun belum tentu sempurna juga kerangka tersebut, walaupun masih ada pertanyaan mengenai ini itu, tapi dia bisa jawab satu persoalan dan bisa diterapkan. Dan ketika diterapkan atomnya Bohr ini, ya, bahkan bisa menemukan secara nggak sengaja ketemu unsur-unsur yang nggak pernah ada sebelumnya. Ya, ada unsur-unsur ini kan dicoba pada hidrogen, ya kan? Terus ada ditemukan unsur yang lain, ya, akibat eksperimen ini. Jadi Niels Bohr ini jadi superstar, kira-kira begitu, ya. Jadi superstar, jadi terkenal, dan modelnya itu berlaku berapa tahun tadi? 7 tahun, ya, tahun 15 sampai tahun 22. Ya, ada kesepakatan. Lalu ada research yang diatur oleh paradigma tersebut. Nah, tadi seperti saya bilang, ya, udah riset. Ya, seperti Pak Jokowi bilang apa? Kerja. Ya, bukan belajar, ya, bukan mikir, tapi udah paradigmanya udah ada. Ngapain dicari lagi lu? Ngapain lu nggak ngetes hipotesa, bro, ya. Bukan hipotesa yang lu tes, yang lu uji bukan hipotesa. Ya, yang lu lakukan adalah aplikasikan, udah terapin itu aja, udah. Jangan cuma buat hidrogen, terapin kepada unsur-unsur yang lain. Dan dalam normal science ini ada analogi, ya, analogi kepada puzzle. Puzzle itu apa ya? Puzzle itu apa ya? Teka-teki, ya? Boleh, ya, teka-teki, ya? Atau permainan, ya? Seperti game, seperti teka-teki, ya. Jadi ilmuwan itu menerapkan paradigma ini seperti mau menyelesaikan teka-teki, bukan menguji hipotesa, bukan. Itu kata Thomas Kuhn, ya. Jadi seperti ketika apa ya, contoh teka-teki, siapa yang suka main catur di sini? Bugi, ya, suka main catur, ya. Ya, kayak misalnya di koran zaman dulu kan juga ada teka-teki catur kan. Ini langkah, ya kan? Langkah berikutnya misalnya 3 langkah skakmat atau ya kan? Dan jawabannya biasanya minggu depan kan? Ada jawaban untuk teka-teki ini minggu depan, ya. Masalah tersebut itu kan bukan diciptakan untuk menguji aturan catur kan.
catur kan udah punya permainannya sendiri kan, sudah ada aturannya kan, aturannya nggak akan mungkin berubah kan, ya. Jadi bukan untuk menguji hipotesa, tetapi untuk menyelesaikan masalah, mau ciptakan solusi, ya, mau mencari solusi tersebut. Dan yang kelima, solusi tersebut udah terima jadi lah, ya, terima jadi. Yang kelima tuh, takes pragmatic solution for granted, sudah terima jadi, nggak dipertanyakan lagi. Ini yang dikritik oleh deduktivisme, mengkritik ini paradigm theory, ya, karena dalam fase normal science ini seperti bersifat dogmatik, ya kan, bersifat apa ya, jadi paradigma itu jadi kayak doktrin gitu, udah kayak dogma, ya. Jadi nggak perlu diuji lagi paradigmanya, tapi yang perlu diuji adalah ilmuannya, justru yang diuji, bukan hipotesanya. Ya, justru ilmunya yang diuji. Ya, kalau sampai misalnya, ya katakanlah saya berusaha menjawab teka-teki catur, ya, teka-teki catur, saya nggak bisa. Yang salah siapa? Apa aturan caturnya yang salah? Atau saya yang salah? Ya saya yang salah dong, ya kan? Pemainnya yang salah kan, bukan aturan caturnya harus dirubah nih, salah nih aturannya, nggak mungkin gitu kan, ya, aturannya ini harus dirubah nih, soalnya gue nggak temuin jawabannya, ya, yang salah ya adalah pemainnya. Jadi Thomas Kuhn mengklaim, paradigm theory itu mengklaim, ya, dalam ilmu itu yang diuji justru ilmuannya. Kalau dalam normal science, aplikasi mengenai paradigma tersebut sampai salah, itu yang salah ilmuannya. Mungkin ilmuannya mencoba mencari pertanyaan untuk masalah yang salah dia pilih, ya. Ya, katakanlah ini bisa diterapkan pada hidrogen, ya, silakan terapkan kepada unsur-unsur yang lain, ya. Jadi solusi mengenai solusi dari paradigma ini itu udah kayak dogma, udah kayak doktrin, dan dia memerintah selama berapa tahun tadi? 7 tahun. Ya, 7 tahun. Model atomnya Bohr ini jadi jagoan.